Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Oke, kembali lagi ya di channel aku di channel Vi dan Yeni. Jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih buat yang udah subscribe ya teman-teman. Dan juga kalau misalnya memang video ini penting, boleh di-share ke teman-teman yang lain. Oke, kali ini aku mungkin akan sedikit berbagi tentang informasi tentang ketuban. Air ketuban, apa sih air ketuban? Apa aja permasalahan yang terjadi dengan air ketuban dan bagaimana cara mengetahui itu air ketuban atau bukan. Oke, kita simak ya. Baik teman-teman, jadi gini. Setiap ibu hamil itu pasti akan memiliki air ketuban karena air ketuban itu manfaatnya sangat penting buat keberlangsungan hidup si janin kita. Nah, di dalam rahim itu, si janin itu berenang, teman-teman. Di dalam rahim itu ada air ketuban, dan air ketuban itu mengelilingi si janin, dan si janin itu berenang di air ketuban. Makanya air ketubannya itu harus benar-benar dijaga, ya kan? Jangan sampai terjadi yang namanya ketuban pecah dini atau ketuban bercampur mekonium. Itu adalah salah satu hal-hal yang bisa terjadi di air ketuban dan penyebabnya kadang tidak kita sadari. Oke, air ketuban pecah dini terlebih dahulu yang akan aku bahas ya. Kalau bahasa medisnya itu premature rupture of membrane. Jadi ketuban pecah sebelum waktunya lahir gitu. Nah, jadi gini, sebenarnya ya kan ketuban itu bisa boleh aja pecah sebelum lahiran. Emang kan itu untuk fungsinya membantu si bayi agar lebih mudah untuk melewati jalan lahir. Tetapi nih, kalau setelah rembesnya air ketuban atau pecahnya ke air ketuban selama 24 jam tapi tidak ada tanda-tanda persalinan, ya tidak ada kontraksi, tidak ada keluar lendir darah gitu kan. Nah, atau si bayinya tidak masuk ke panggul, itu berarti terjadi namanya KPD, ketuban pecah dini. Ketuban pecah sebelum waktunya. Oke, santai aja ya teman-teman. Aku kan mau ngebahas secara rinci, tapi mudah-mudahan mudah dipahami ya. Oke. Nah, jadi gini, ketuban ini biasanya pecah kepada ibu yang sebelum usia kehamilan 37 minggu atau usia kehamilan menjelang persalinan. Nah, bagi ibu yang mengalami ketuban pecah sebelum usia kehamilan 37 minggu biasanya akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Ya kan? Pertama, apakah si bayi tersebut udah mengalami fetal distress sehingga dia mengeluarkan feses di dalam, si bayinya itu BAB di dalam guys, terus kemudian dia bercampur lah si BAB tersebut dengan si air ketuban. Nah, si air ketuban itu kan dihisap sama si bayi. Nah, akhirnya kan si bayi itu menghisap kotoran dia sendiri, dan itu akan menyebabkan namanya ketuban bercampur dengan mekonium, dan itu bahaya jika dimakan atau dihisap oleh si bayi. Bayi akan mengalami kematian gitu ya, paling parahnya seperti itu. Dan dia akan mengalami asfiksia atau sesak napas, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu bahaya, itu bayi harus segera dikeluarkan. Tetapi jika usia kehamilan di bawah 37 minggu, nah air ketuban udah keluar tetapi si bayinya tidak, ketubannya itu tidak bercampur mekonium. Ciri-ciri ketuban bercampur mekonium itu air ketubannya keruh, kebiru-biruan gitu guys ya. Nah, itu akan biasanya dilakukan pematangan paru oleh para tenaga medis, khususnya dokter. Nah, ditunggu sampai bayinya benar-benar siap untuk keluar gitu kan. Supaya nanti ketika dia dilahirkan secara kurang 37 minggu atau prematur ya. Tapi sebenarnya usia segitu udah lumayan sih, usia 37 minggu. Nah, si bayi itu udah siap untuk menerima lingkungan di luar daripada rahim si ibunya. Nah, gitu teman-teman. Jadi, apa sih penyebabnya si ketuban itu bisa pecah dini atau si ketuban itu keluar sebelum waktunya bersalin, ya kan? Itu biasanya disebabkan karena pertama infeksi ya.
infeksi itu sebenarnya udah ada tanda di awal. Jadi bagi ibu-ibu hamil yang mengalami keputihan itu jangan disepelekan. Itu bisa menyebabkan KPD, ketuban pecah dini, karena si dari keputihan tersebut tuh artinya ada jamur di dalam si vagina si ibu, dan itu lama-lama akan masuk ke dalam rahim atau ke lapisan luar ketuban. Jadi bentuknya itu apa namanya nih, aku gambarin ya. Air ketuban itu bentuknya misalnya kan ya sih kayak gini nih. Nah, di sisi-sisi kayak gini nih nanti si jamur itu menempel. Nah, lama-lama dia mengikis si lapisan air ketuban sehingga air ketubannya rembes gitu. Nah, atau juga bisa disebabkan dari kurangnya kebersihan, intinya kurang menjaga kebersihan si ibunya. Jadi wajib buat ibu hamil kalau misalkan lagi habis BAB, habis BAK, dia dibersihkan terlebih dahulu setelah cebok ya. Itu dilap terlebih dahulu vaginanya biar kering, atau ganti celana dalam minimal sehari 2 kali atau 3 kali ya. Jadi atau ketika memang sudah merasa nggak nyaman atau basah, itu segera diganti ya. Usahakan area vagina tetap kering. Nah, yang ketiga itu karena penyebabnya bayinya besar ya, atau adanya bayi kembar gitu. Tapi biasanya penyebabnya itu bayi besar dan bayi kembar karena mungkin si bayinya itu terlalu besar atau si muatannya terlalu gede sehingga si ketubannya itu istilahnya bisa membuat ketubannya rembes gitu kan. Nah, atau juga bisa disebabkan karena riwayat ke KPD di kehamilan sebelumnya. Atau juga si ibunya sering mengkonsumsi alkohol atau juga merokok. Jadi buat ibu hamil, mulai sekarang jangan merokok ya. Buat ibu yang merokok diberhentikan. Oke? Nah, jadi gimana nih biar kita tahu kalau misalkan itu tuh air ketuban apa bukan? Karena kan kadang suka bingung ya membedakan air ketuban sama bukan air ketuban. Nah, ciri-ciri air ketuban itu biasanya rembesnya tidak terasa, ya kan? Nah, terus dia itu agak sedikit berlendir dan baunya sedikit amis kalau dicium ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman susah untuk ngebedainnya kayak gitu, itu teman-teman bisa menggunakan alat ini nih. Ini namanya kertas lakmus ya, warnanya pink kayak gini. Nah, ciri-ciri air ketuban itu pH-nya basa. Jadi kalau ini si lakmus ini yang pink ini berubah jadi biru, itu artinya itu berarti fix air ketuban yang rembes. Kalau misalnya teman-teman ngerasa basah di area vagina, itu berarti air ketuban. Tapi kalau misalkan dia tetap warna pink, berarti dia bukan air ketuban kayak gitu. Jadi wajib buat ibu hamil memiliki kertas lakmus ini. Saran aku sih gitu ya, biar lebih prepare. Jadi karena kalau misalnya sampai kehabisan air ketubannya sementara belum ada tindakan apa-apa, itu akan berbahaya buat janin ibu ya. Itu aja informasinya, semoga bermanfaat. Kalau misalnya mau ditanyakan silahkan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.